Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meisa Anastasia dan juga teman-teman saya, Syafa Andina Rizaldi dan juga Faizia Vanessa Taslim dari Binus University. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cara mengurangi sampah di sekolah untuk menjaga lingkungan. Sampah merupakan masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Walaupun terlihat sederhana, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Melalui video ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis sampah, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah di sekolah. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sampah berserakan di lingkungan sekolah? Meskipun terlihat sepele, kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Sekolah merupakan tempat kita belajar dan beraktivitas setiap hari. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Sebelum membahas cara mengurangi sampah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis sampah yang sering ditemukan di sekolah. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami. Contohnya adalah daun kering, sisa makanan, dan kulit buah. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai secara alami, seperti plastik, botol minum, kaleng, dan kemasan makanan. Dengan mengetahui perbedaan kedua jenis sampah ini, kita dapat lebih mudah melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan saat belajar. Selain itu, sampah juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit karena mengundang lalat, nyamuk, dan bakteri. Tidak hanya itu, sampah yang menyumbat saluran air juga dapat menyebabkan genangan air, bahkan banjir saat musim hujan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah adalah dengan menerapkan prinsip 3R. 3R merupakan singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. Reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Sedangkan recycle berarti mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna baru. Dengan menerapkan prinsip 3R, jumlah sampah yang dihasilkan dapat berkurang secara signifikan. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi sampah di sekolah. Misalnya dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri sehingga tidak perlu membeli minuman dalam kemasan sekali pakai. Kita juga bisa membawa kotak makan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Selain itu, biasakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah sesuai jenisnya. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten. Ketika kita berhasil mengurangi jumlah sampah di sekolah, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Lingkungan sekolah akan menjadi lebih bersih dan nyaman untuk belajar. Udara menjadi lebih segar dan resiko penyebaran penyakit dapat berkurang. Selain itu, lingkungan yang bersih juga mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab warga sekolah terhadap lingkungan sekitar. Dengan menjaga kebersihan sekolah, kita juga ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai kesimpulan, sampah merupakan masalah lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan sekolah. Namun, kita dapat membantu mengurangi sampah dengan menerapkan prinsip 3R, membuang sampah pada tempatnya, membawa tumbler sendiri, dan membiasakan hidup bersih. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Oleh karena itu, mari mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Mari bersama-sama mengurangi sampah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Terima kasih.